Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Pak Wamen, terima kasih Pak Wamen sama Pak Dirjen. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ambil benang untuk dipintal, benangnya diimpor dari Australia. Mari sambut talenta digital, mewujudkan birokrasi berkelas dunia. Teman-teman sekalian kami hormati, terima kasih Pak Menkominfo ini yang telah memfasilitasi tempat kami. Di sebelah kanan saya adalah PLT Kepala BKN, Pak Yomo, Bu Sesmen, kemudian PLT Deputi SDMA. Rekan-rekan sekalian, kami ingin menyampaikan progres rekrutmen ASN yang sebelumnya telah diumumkan bersama Bapak Presiden di Istana sebesar 2,3 juta sebelum pemilu yang lalu. Dan ini adalah rekrutmen terbesar sepanjang 10 tahun terakhir. Nah, kami ingin sampaikan progres dan ini ditunggu oleh banyak masyarakat termasuk fresh graduate karena di dalam kebijakan tahun ini selain menyelesaikan non-ASN yang tersisa 1,8 juta termasuk di dalamnya ex-THK 2 yang nanti akan dituntaskan, ini juga ada fresh graduate kurang lebih 600.000 orang. Tetapi kenapa ini tidak segera diumumkan? Karena tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya. Sebelumnya formasi detail langsung dari Kemenpan. Sekarang kami serahkan ke kementerian lembaga masing-masing termasuk pemerintah daerah. Karena pemerintah daerah yang tahu prioritas dan kementerian masing-masing. Ternyata justru ketika kita berikan ini bukan mudah dan ini membutuhkan koordinasi yang terus kita kerjakan. Yang semula deadline terakhir tanggal 5. Kita perpanjang ke tanggal 20, kemudian kita perpanjang lagi ke tanggal 30, sebagian kementerian lembaga sudah selesai mengirim informasi, sebagian belum. Saya ingin sampaikan teman-teman sekalian, Bapak Presiden memberikan arahan agar birokrasi kita ini bukan tumpukan kertas. Presiden berharap birokrasi ini berdampak, maka kesibukan birokrasi yang menyebabkan tumpukan kertas, proses bisnis panjang ini harus kita pangkas. Yang kedua, Bapak Presiden memberikan arahan agar birokrasi ke depan lincah dan cepat. Maka formasi yang terdisrupsi oleh teknologi tahun ini tidak kita kabulkan. Begitu juga kita dorong sekarang formasi yang berisi salah satunya adalah talenta-talenta digital. Karena ke depan pelayanan publik ini berbasis digital ID dan juga berbasis digital yang memudahkan masyarakat ke depan tidak lagi mengisi berulang-ulang tapi cukup dengan face recognition, masyarakat tidak perlu lagi mengisi data yang berulang-ulang tentu dengan sistem pemerintah berbasis elektronik nanti. Sekalian saya hormati, dasar regulasi perencanaan kebutuhan ASN itu mengacu pasal 32 Undang-Undang 20 2023 tentang ASN dalam pasal tersebut bahwa Menpan RB menetapkan kebijakan dan seterusnya. Di mana kebijakan perencanaan kebutuhan pegawai ASN merupakan panduan bagi instansi pemerintah dalam menyusun kebutuhan pegawai ASN. Instansi pemerintah menyusun rencana kebutuhan, kebijakan perencanaan kebutuhan pegawai ASN dan seterusnya. Ibu dan Bapak sekalian saya hormati, kami ingin sampaikan bahwa berikut merupakan alur perencanaan kebutuhan ASN tahun 2024. Ini adalah alurnya, di mana pengusulan kebutuhannya dari instansi pemerintah, kemudian sebelumnya dari surat Pan RB, kemudian ada sarana prasarana yang mesti disiapkan dengan BKN, kemudian verifikasi, validasi rincian ada di BKN, dan seterusnya. Saya tidak ingin menjelaskan ini karena ini nanti akan terlalu teknis dan panjang. Tetapi kami langsung ingin sampaikan teman-teman sekalian bahwa pada Januari 2004 lalu Presiden telah mengumumkan ini adalah total kebutuhan ASN tahun 2004 sebanyak 2,3 juta yang diperuntukkan bagi pemerintah pusat sebesar lebih dari 429.000 dan pemerintah daerah sebesar lebih dari 1,8 juta. Ini yang Bapak Ibu bisa lihat. Kebutuhan tersebut tersebar untuk tenaga guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis lainnya, termasuk untuk memenuhi ASN di Ibu Kota Nusantara. Nanti kami ingin sampaikan berapa yang sekarang sudah formasi dikeluarkan pemerintah untuk Ibu Kota Nusantara. Dan juga khusus penyelesaian talenta-talenta untuk talenta digital masa depan yang dibutuhkan oleh pemerintah.
Penyusunan rincian kebutuhan ASN 2024 telah dilakukan tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan 29 Maret 2024, diperpanjang hingga tanggal 30 April 2024. Namun masih terdapat instansi yang belum selesai melakukan rincian usulan, khususnya instansi yang mendapatkan alokasi formasi cukup besar. Kendala keterlambatan instansi yang disampaikan antara lain, instansi masih melakukan pemetaan jabatan. Salah satunya misalnya ada satu kementerian yang mendapatkan formasi 110.000 karena ini memang harus diselesaikan tuntas instansi vertikal dari atas sampai ke bawah sehingga memerlukan waktu. Keterlambatan informasi terhadap data non-ASN baik terkait jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, serta jabatan yang diusulkan. Kemudian belum selesainya memutakhirkan data jabatan oleh instansi pada pelayanan elektronik SIASN BKN. Nah, berdasarkan dasar usulan yang diajukan oleh PPK atau Pembina Kebagian Instansi Pemerintah, Menpan RB telah memberikan persetujuan prinsip formasi ASN tahun 2004 dan telah diserahkan kepada PPK pusat dan daerah. Total persetujuan prinsip formasi 2024 sebesar 1.289.824 formasi yang terbagi menjadi 427.650 formasi pada instansi pusat dan 862.174 formasi pada instansi daerah. Jadi di pemerintah daerah ini formasinya sangat besar. Nah, hingga tanggal 2 Mei 2024 pukul 20, 602 instansi pemerintah telah melakukan rincian ke dalam sistem layanan perencanaan SIASN BKN dengan rincian sebagai berikut. 4 instansi belum membuat rincian formasi, mohon maaf saya tidak menyebut instansinya, jadi tadi teman-teman nggak perlu nanya kepada kami. 36 instansi yang sedang menyusun rincian formasi, 39 instansi telah selesai menyusun rincian formasi, namun belum mengajukan digital signature atau DS SPTJM oleh PPK. Jadi harus ada surat pertanggungjawaban mutlak sehingga nanti jika diakibatkan formasi nama orang terkait dengan P3K dia ada yang keliru, nanti PPK-nya akan bertanggung jawab. Kemudian 371 instansi sedang dalam proses verifikasi dan validasi rincian formasi oleh BKN dan 152 rincian usulan instansi yang telah selesai verifikasi dan validasi oleh BKN dan sedang menunggu digital signature peraturan teknis kepala BKN. Nah, berdasarkan data tersebut kami ingin sampaikan pemenuhan talenta digital untuk penempatan di IKN sebanyak 2.906 formasi yang sekarang dan ini terus akan bertambah. Kemudian pemenuhan talenta digital untuk pemerintah daerah sebanyak 19.817 yang formasinya. Kemudian pemenuhan SDM APIP atau auditor karena ini menjadi arahan Bapak Presiden untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih bagus. Fresh graduate tahun ini juga diperuntukkan untuk auditor. Sehingga kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang belum mengusulkan formasi ini pasti kita tolak untuk diperbaiki mengusulkan talenta digital di dalam auditor mereka. Nah, kemudian totalnya berapa? Pemenuhan SDM APIP sebanyak 794 atau 491 auditor dan 301 P2 UPD. Di sisi lain pemenuhan SDM untuk penempatan di IKN sebanyak 71.643 formasinya sampai sekarang ya, yang terdiri dari 14.114 CPNS dan 57.529 P3K.